Kalimat ta'awud atau kalimat isti'adzah bisa kita sebut dengan kalimat isti'adzah atau ta'awud adalah kalimat a'udzu billah yang artinya aku berlindung kepada Allah. Berlindung kepada zat yang maha agung, zat yang paling mulia, maha kuasa atas segala sesuatu. A'udzu billah. Dan kita disyariatkan untuk membaca kalimat isti'adzah setiap kali mau membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya agar ketika dia membaca Quran bisa lebih fokus dalam kondisi hati yang lebih bersih sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Sebelum baca Quran, kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap kali mau mengawali baca Al-Quran. Sehingga berkaitan dengan bacaan sebelum bacaan Al-Quran. Bacaan sebelum baca Quran. Bisa terlihat tampilannya? Belum. Bacaan sebelum membaca Al-Quran. Terlihat nggak? Baik. Yang pertama, baca ta'awudz. Ini dibaca setiap hendak membaca Al-Quran. Dari surat apapun, dimulai di surat apapun, di ayat berapapun. Setiap kali mau baca Quran, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah basmalah. Untuk bacaan basmalah dianjurkan dibaca jika membaca Quran dari awal surat. Jika membaca Al-Quran dari awal surat. Kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah. Untuk surat At-Taubah khusus surat At-Taubah maka dianjurkan tidak membaca ta'awud. Baik. Dan saat kita membaca ta'awud, a'udzu billah, intinya ini. Kita berlindung kepada Allah. A'udzu billah. Min, dari. Min ini bisa apapun. Misalnya, kalau Anda mendengar satu berita yang buruk, lalu Anda mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Maksudnya adalah berlindung kepada Allah dari musibah yang buruk itu. Jangan sampai menimpaku atau keluargaku. Atau Anda mendengar sebuah peristiwa yang menakutkan. Atau membaca cerita tentang sesuatu yang menakutkan. Baca tentang neraka atau tentang orang yang dihukum oleh Allah. Lalu kita mengucapkan a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada zat yang maha agung dari segala sesuatu yang buruk bagi kita. Di zaman Nabi SAW, pernah satu ketika Rasulullah SAW menikahi seorang wanita. Saat beliau ketemu dengan wanita itu, si wanita ini mengucapkan kalimat a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Spontan Nabi SAW langsung menghindar. Jadi pada saat selesai akad nikah, Rasulullah SAW nemui istri barunya ini, wanita ini kemudian mengucapkan a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi SAW langsung menyingkir. Dan beliau mengatakan, laqad udti bi'adzim. Engkau telah memohon perlindungan kepada zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik. Silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Selesai akad, ketemu, belum nyentuh, dia sudah ngomong a'udzu billahi minka, langsung dicerai ketika itu. Ini peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat a'udzu billah ini bisa berlaku untuk apapun. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan bisa dengan menyebut dua hal. Pertama adalah nama Allah. Misalnya kita mengucapkan a'udzu billah, a'udzu birrahman, a'udzu birrahim. Boleh atau tidak? Boleh. Misalnya kalimat a'udzu billah atau kalimat a'udzu birrahman, a'udzu bi al-aziz, a'udzu bil aziz, a'udzu bi nama Allah yang lain, bis sami'. Aku memohon perlindungan kepada zat yang maha mendengar. Aku mohon perlindungan kepada zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha ar-Rahman, dan seterusnya. Boleh memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Atau yang kedua, dengan menyebut sifat Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Kita boleh misalnya berlindung kepada Allah, a'udzu biridha, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan pemaafmu ya Allah, min uqubatik wa a'udzu bika minka, dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah dengan menggunakan sifat Allah. Termasuk diantaranya adalah a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Maka berlindung bisa dengan menyebut nama Allah, a'udzu billah. Bisa juga menyebut sifat Allah, a'udzu bi'izzatillah, a'udzu bi sifatillah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kalimat ini jangan diucapkan kecuali untuk sesuatu yang bentuknya keburukan atau yang menakutkan. Sehingga Anda kalau ketemu sesuatu yang menakutkan, misalnya nggih, bojone merengut, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kira-kira pripun niku? Wah, tambah merengut ya Pak Ustadz. Kamu salah kalimat ya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya yang telah Allah ciptakan. Sehingga kita bisa berlindung dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Puncaknya adalah dengan kalimat a'udzubillah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berdasarkan ayat di atas, maka redaksi isti'adzah adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalimat ayatnya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, ulama sepakat bahwa kalimat ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran. Kalimat ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran. Kalau bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Disebutkan di surat An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti insya Allah akan kita bahas. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Al-Qurtubi mengatakan
ajma'al ulama ala anna ta'awudha laisa minal Qur'an. Ulama sepakat bahwa ta'awud bukan bagian dari Al-Quran. Wala ayatin minhu, dan bukan pula salah satu ayat dalam Al-Quran. Wa huwa qaulul qari', ta'awud adalah ketika seseorang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, nah ketika sholat ta'awud ini dibaca kapan? Saat sholat kita baca Quran enggak? Apakah saat sholat kita baca Quran? Membaca. Baca apa? Al-Fatihah. Maka ta'awud kita baca sebelum membaca Al-Fatihah. Karena ketika sholat kita membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Fatihah, yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Kapan Anda membaca Al-Fatihah? Di setiap rakaat. Maka rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa ta'awud dibaca di setiap awal rakaat. Maka ada pertanyaan, ta'awud itu di rakaat pertama saja atau di semua rakaat? Anda baca Quran saat sholat kapan? Ya setiap kali baca Fatihah baca Quran. Berarti ta'awudnya mengulang. Nah demikian pula adab ketika membaca Al-Quran. Saat baca Quran, tiba-tiba diajak bicara oleh orang lain. Pedot, gitu. Bacaan Qurannya apa? Putus. Terus ngobrol. Atau aktivitas yang lain. Nah nanti ketika mau lanjut, maka ngulang ta'awud. Ketika mau lanjut, ngulang ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sekoni gosong bu. Nah, langsung peleper neng pawon. Mateni kompor, kemudian ngentas nasinya. Balik lagi mau lanjut. Ketika mau lanjut gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Mbok dari awal dong, tadi kan cuma satu ayat. Karena masih nyambung konteksnya. Kalaupun terjadi seperti itu, maka saat pedot, Anda nanti bacanya ketika mau lanjut, baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian melanjutkan. Selanjutnya, hukum ta'awud. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Sampean garis bawah ini ya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, sehingga hukumnya wajib. Ada ulama yang mewajibkan. Perintah Allah ada di mana? Tadi, di surat An-Nahl tadi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu mau membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah, pendapat Ats-Tsauri, pendapat Al-Auza'i, dan pendapat Dawud Adz-Dzahiri, sebagaimana keterangan yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Battah. Dan di antara ulama belakangan yang sependapat dengan ini adalah Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kita ulangi ya. Jadi ta'awud hukumnya wajib sebelum baca Quran. Pendapat siapa tadi? Atha bin Abi Rabah. Siapa lagi? Al-Auza'i. Lalu siapa lagi? Ats-Tsauri. Lalu pendapat siapa lagi? Dawud Adz-Dzahiri. Pendapat siapa lagi? Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau. Pendapat siapa lagi? Syalbani. Dan dinilai kuat oleh Ibnu Battah. Baik, ini dinilai lebih kuat oleh Ibnu Battah dan dipilih oleh Syalbani. Selanjutnya, ta'awud hukumnya tidak wajib, namun sifatnya anjuran. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in,
dan para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, menurut riwayat yang mu'tamad, yang dijadikan sebagai acuan dalam madhabnya. Baik. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, bahwa membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran hukumnya tidak wajib. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW tertidur. Saat beliau bangun, Nabi SAW tiba-tiba tersenyum. Lalu beliau bersabda, tidur begitu bangun, guyu tersenyum. Lalu beliau bersabda, unzilat alayya anifan suratun. Waktu tidur tadi diturunkan kepadaku satu surat. Sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa wahyu bisa turun saat mimpi atau dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Ya, maka kalau suami Anda begitu bangun tidur kok guyang-guyu, ngopo ya Pak? Dapat wahyu. Itu pastikan apa? Ngapusi. Guyang-guyu ngopo ya Pak? Aku ngimpi apa? Rabi meneh. Makanya guyang-guyu. Kira-kira gimana? Sing siji seneng, siji ne senep. Ya namanya mimpi kan di luar kendali manusia. Nabi Muhammad SAW bermimpi. Dalam mimpi itu beliau SAW mendapatkan surat Al-Kautsar. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat diturunkan oleh Allah dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca ta'awud ketika beliau hendak membaca surat Al-Kautsar. Maka ini menjadi dalil jumhur bahwa perintah dalam Al-Qur'an tersebut statusnya adalah perintah anjuran, bukan perintah wajib. Firman Allah di surat An-Nahl yang tadi kita kutip, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Baik. Selanjutnya, hikmah disyariatkan membaca ta'awudz. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz pada saat mau membaca Quran? Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Di antara hikmah besarnya adalah untuk menghilangkan was-was setan. Agar orang yang membaca Al-Quran bisa fokus melakukan tadabbur dengan apa yang dia baca. Fokus melakukan tadabbur dengan apa yang dia baca. Maka biar dia tidak terganggu. Karena itu kami sarankan, jika baca Al-Quran yang fokus. Karena fokus, jangan sering diputus. Dan karena jangan sering diputus, jika ada yang mau memutus, jangan direspon. Kecuali wajib untuk merespon. Panggilan orang tua, panggilan suami. Jadi kurang lebih saat baca Al-Quran itu samakan seperti saat sholat. Nah, Anda lagi sholat dipanggil temannya, noleh nggak? Kenapa nggak noleh? Dipanggil temannya semaur tidak? Ngerespon enggak? Kenapa nggak respon? Batal. Nanti bisa membatalkan sholat. Maka baca Quran juga seperti itu. Kalau lagi baca Quran, dipanggil temannya, dipanggil siapapun, jangan respon. Karena nanti batal bacaannya. Lo kan bisa diulang lagi. Iya, tapi kesering putus ini tidak sopan terhadap Al-Quran. Kecuali kalau yang memanggil adalah orang yang
wajib untuk ditaati, misalnya panggilan orang tua atau panggilan suami. Nah, yang manggil juga harus menyadari si A itu lagi baca Quran, ya jangan kamu panggil. Sebagaimana kalau Anda melihat ada orang sholat, dipanggil enggak? Sudah ngerti orangnya lagi sholat? Ya? Kita tidak akan memanggil. Pak, Pak, Pak. Yang dia tahu kok orang begitu diparani di kamar, oh bapak sholat. Sudah? Begitu lihat suaminya sholat, gimana? Ya sudah, berarti tak tunggu sampai selesai sholat. Maka seperti itulah kalau Anda sedang melihat orang baca Quran, jangan gampang diputus. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada saat beliau membaca Quran, diajak ngobrol sama orang lain, ya fokus saja, yang ngobrol nggak digubris sampai selesai titik tertentu yang kira-kira sudah satu paket tema bacaan, baru merespon. Misalnya cerita tentang Nabi Musa sudah selesai, baru respon. Cerita tentang Nabi Yusuf selesai, baru respon. Atau satu surat selesai, baru merespon. Itulah adab agar kita menghargai bacaan Al-Quran. Baik. Selanjutnya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan menyebutkan 7 hikmah membaca isti'adzah sebelum baca Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu ibarat obat bagi penyakit yang ditanam setan di hati. Jadi setan menaruh penyakit hati pada diri manusia, seperti penyakit was-was, penyakit syahwat, dan berbagai keinginan buruk yang lainnya. Sebelum membaca Al-Quran, Allah perintahkan agar pembaca membersihkan hatinya dari penyakit yang disebarkan setan, sehingga hatinya menjadi lebih bersih, agar memungkinkan untuk mendapatkan hikmah dari tadabbur Al-Quran. Sehingga ini ada hati. Gambarnya hati kok kayak gini, hati gitu aja. Maka setan berusaha untuk memberikan penyakit di hati. Dialah sumber penyakit hati. Penyakit hati beragam. Was-was, benci, dengki, takut, sedih, itu semuanya bisa menjadi penyakit hati. Sehingga saat kita mau membaca Al-Quran, sumber penyakit hati ini harus diusir dulu. Karena Quran ini seperti nutrisi bagi batin, akan memberi manfaat bagi hati, sehingga biar hati makin sehat. Tapi kalau sumber penyakitnya ini belum hilang, sumber penyakit, sinten meneh kalau sumber penyakit? Setan. Biar agar setan ini pergi duluan, sebelum baca Quran, didahului dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari sumber penyakit, yaitu setan. Nah, ketika sumber penyakitnya pergi, maka penyakitnya memungkinkan untuk diobati. Selama sumbernya belum hilang, pengobatan apapun tidak akan bisa membersihkan seluruh penyakit, karena sumbernya masih ada. Kita lanjutkan. Yang kedua, Al-Quran adalah nutrisi bagi hati yang berisi petunjuk, ilmu, dan kebaikan. Sebagaimana air merupakan nutrisi bagi tanaman, sementara setan adalah api yang akan membakar tanaman itu, setahap demi setahap. Ketika tanaman ini tumbuh subur, setan akan berusaha untuk merusaknya dan membakarnya. Karena itu Allah perintahkan membaca isti'adzah, supaya perusak itu terusir, agar tidak merusak tanaman subur setelah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Jadi diibaratkan setan itu terbuat dari apa? Api. Api ini akan merusak tanaman batin. Nah, matikan dulu apinya dengan cara isti'adzah. Yang ketiga, bahwa malaikat mendekat ke orang yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan baik bacaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau membaca Al-Quran, beliau melihat awan tengahnya ada lampu-lampu terbang ke atas. Nabi SAW memberitahu kalau itu adalah malaikat. Jadi ceritanya, Usaid ini membaca surat Al-Kahfi. Di tengah beliau membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba
kudanya Usaid itu meronta-ronta. Ya, Anda pernah lihat ya, kuda meronta-ronta, ngelunjak-lunjak sambil mengeluarkan bunyi kuda, meringkik-ringkik. Lalu Usaid berhenti. Ketika berhenti, kudanya diam. Kemudian beliau baca lagi. Saat Usaid membaca lagi, kudanya meronta-ronta lagi. Kemudian beliau berhenti. Kemudian beliau baca lagi, sama juga. Tiba-tiba ketika beliau menghentikan bacaan Qur'annya, beliau melihat ada awan terbang. Dan seperti ada lampu di tengah awan itu terbang. Lalu Usaid cerita kepada Nabi SAW tentang kejadian yang beliau alami. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, itu adalah malaikat. Beliau mendekat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Andaikan kau terus membacanya, niscaya kau akan bisa bertemu dengan dia. Tapi karena dihentikan, maka malaikat ini pergi meninggalkan tempat tadi. Dan Usaid kenapa menghentikan? Karena anaknya lagi tidur, ya. Beliau khawatir nanti kalau kudanya meronta-ronta terus, nanti anaknya bangun. Baik. Sementara setan adalah lawan dan musuh malaikat, maka pembaca diperintahkan untuk isti'adzah, mengusir sang musuh agar malaikat turun dalam kondisi sudah tidak ada setan di situ. Di kesempatan inilah tidak boleh berkumpul antara malaikat dengan setan. Yang keempat, setan akan mengganggu pembaca dengan semua usahanya agar tidak fokus sehingga gagal untuk mendapatkan tujuan utama membaca Al-Quran, yaitu tadabbur isi dari Al-Quran. Anda kalau membaca pakai HP atau pakai mushaf? Pakai mushaf. Apa gangguannya ketika Anda baca pakai mushaf? Bunyi HP. Sehingga bacanya pakai mushaf betul. HP-nya ditaruh di samping. Sehingga centang, centung. Itu hatinya, sopo tomo WA, sopo WA mana? Oh, jamaah pengajian WA. Pengumuman pengajian. HP-nya bunyi terus. Hatinya punya keinginan gendang cepat maca Quran agar bisa buka HP. Betul kayak gitu? Ya. Berarti agar Anda bisa fokus ketika membaca Quran, jauhkan dari HP. Cara yang paling nyaman, buat HP ini selalu silent. Tidak ada suaranya. Nah terus gimana Pak, nek ono telepon? Ya nek ono telepon kalau nggak dilihat ya nggak diangkat. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih nyaman. Tidak semua komunikasi itu harus kita turuti ya. Sehingga setiap kali ada telepon selalu diangkat, WA selalu dibaca. Tidak semua komunikasi harus dituruti. Yang kelima, pembaca Al-Quran hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Sedang bermunajat kepada Allah. Dengan membaca kalamullah. Sementara Allah sangat mengizinkan agar membaca memperindah bacaan Qurannya. Dan setan yang dilantunkan adalah nyanyian. Sehingga setan diusir agar hamba bisa fokus bermunajat dengan Allah, tidak terganggu dengan nyanyian setan. Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Kami tidaklah mengutus sebelum kamu seorang Rasul maupun Nabi, melainkan ketika dia membaca wahyu, setan pun berusaha untuk memberikan godaan terhadap apa yang dia baca. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah kuatkan ayatnya. Maksud dari ayat ini adalah, dulu para nabi ketika mereka membaca Quran, setan berusaha untuk menyisipkan kata, biar nanti Qurannya kecampur dengan kalimat yang lain yang bukan firman Allah, tapi dijaga oleh Allah. Karena apa yang keluar dari nabi ini nanti akan ditiru oleh seluruh umat manusia. Maka setan berusaha untuk mengganggu ini. Bagaimana caranya saat Nabi itu bicara, membaca Quran, tiba-tiba ada sisipan kata di situ. Al-qasyaitanu fi umniyati. Setan menanamkan pada bacaan Nabi tadi sisipan kata. Fayansakhullah. Lalu Allah Ta'ala menghapusnya. Allah menghapusnya. Sehingga tidak ada di situ. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika seperti ini kondisi para nabi, maka kita juga begitu. Dan setidaknya adalah saat kita baca Quran, pikiran melayang kemana-mana, apa yang kita baca jadi tidak membekas makna. Gandeng ya orang ngerti ya Pak Ustadz. Ya. Sing diwaca iki artine apa tidak paham. Punya Quran terjemah enggak? Punya. Maka disarankan selesai baca satu ayat, baca terjemahan. Baca satu ayat lagi, baca terjemahan. Sehingga putusnya karena membaca terjemahan, ini dalam rangka untuk angen-angen maknane Quran. Itulah yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Yang ketujuh, setan sangat bersemangat untuk meninggalkan rencana amal baik hamba agar tidak dapat pahala. Termasuk ketika hendak membaca Quran. Sehingga saat membaca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Merem. Ke tawud wis merem. Wonten enten. Hah? Dia gagal rencananya untuk baca Al-Quran. Jadi dia tidur sebelum membaca satu ayat pun dalam Al-Quran. Baru bersiap, targetnya 3 juz. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terutama nggih pas Ramadan bar subuh. Ini kan. Sehingga baru a'udzu billah bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kok ratekan alif lam mim tuh. Karena wis merem. Maka bersungguh-sungguhlah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena setan menghalangi orang untuk membaca Al-Quran. Padahal dia sudah merencanakan, insya Allah bar subuh ini 3 juz. 3 juz apa? Ki alif lam mim mesti tidur. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya, ini pertanyaan yang tadi. Apakah ta'awud dalam sholat dibaca di setiap rakaat, ataukah dibaca hanya di rakaat pertama saja? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, isti'adzah hanya dilakukan di rakaat pertama saja. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini pendapat mayoritas. Pendapat kedua mengatakan isti'adzah dilakukan di setiap rakaat. Ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, dan pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya, dari dua pendapat ini yang benar yang mana? Pada firman Allah di surat An-Nahl ayat 98, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah." Kalau kau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Disebutkan bahwa Allah perintahkan untuk membaca ta'awud setiap hendak membaca Al-Quran. Dan setiap rakaat kita membaca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka kita membaca ta'awud setiap rakaat. Itulah pendapat yang lebih kuat. Sehingga rakaat pertama baca ta'awud, rakaat kedua baca ta'awud, dan demikian seterusnya. Kecuali, ini saran ya, kalau Anda sholat sir, sholat apa? Sir, imamnya cepat. Aku baru dapat iya kana butuh iya kana stain, Allahu Akbar, imamnya wes ruko. Pernah dapat kayak gitu? Nah, saya tadi baru dapat ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah ruko, sehingga nggak lengkap. Maka untuk rakaat berikutnya, karena sudah tahu imamnya ini track recordnya cepat ini, karena sudah tahu imamnya ini cepat, maka begitu rakaat berikutnya langsung Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ngejar agar nanti bisa komplit baca Fatihah, meninggalkan bagian ta'awud agar Fatihahnya bisa utuh. Nah, itu teknis dalam rangka mengimbangi imam yang bacaan Fatihahnya cepat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, redaksi ta'awud. Ada beberapa redaksi ta'awud. Redaksi yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah semua sudah hafal. Redaksi yang kedua,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Kemarin saya ngajar seperti ini di masjid, saya minta mengulang 10 kali. Insya Allah hafal ya. Coba. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi pakai kha ya, wa nafthihi wa nafsihi pakai sa. Nah, wangel ya. Bagi yang tidak terbiasa, roto angel ya Pak. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Monggo simbai diulang Mbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min wa nafthihi wa nafsihi. Baik, diulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ulangi. Min wa naf. Alhamdulillah. Nafsih dengan nafsih beda ya. Kalau nafsihi jiwanya, nafsihi beda lagi. Ada nafas, ada nafas. Beda ta sama sin. Kalau nafsihi jiwa, nafsun. Nah, ini nafsun. Nafsun, nafsun. Bisa bedain ya? Karena sa dengan tha dalam bahasa Arab, sin dengan tha dalam bahasa Arab beda. Ya? Min nafsihi pakai tha, bukan pakai sin. Min nafsihi. Nafsihi. Apa makna nafsihi? Kita lihat di sini ya. Ada nafkhun, ada nafsun. Nah, di sini. Al-Mubarakfuri mengatakan, nafsun adalah ungkapan untuk menyebut syair. Karena ini yang dilantunkan, seperti ruqyah, jambi-jambi. Jadi nafsun artinya sihir, jambi-jambi. Ada orang mau ngobati orang lain, komat kamit, brus. Nah, komat kamit itu namanya nafsun. Dia komat kamit itu namanya apa? Nafsun. Setan itu komat kamit untuk mempengaruhi manusia. Baik, redaksi yang ketiga, insya Allah lebih gampang. Tambahannya as-sami al-alim. Tambahannya apa? As-sami al-alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Diulang. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ulangi lagi. A'udzu billahi A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sudah? Sekarang kita baca tafsirnya. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Di sini terdapat pengakuan hamba terhadap kelemahan dirinya dan keyakinan tentang kuasa Allah. Dialah satu-satunya yang mampu menolak segala gangguan dan keburukan yang mengancam hamba. Maka sang hamba dengan kelemahannya berlindung kepada Zat yang maha kuasa atas segalanya. As-Sami'il Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengapa dua nama ini yang disebutkan? Kita tidak berlindung kepada Allah. A'udzu billahir rahmanir rahim minasyaitonir rajim. Tapi kita berlindung a'udzu billahis samiil alim. Disebutkan dua nama ini karena sangat sesuai dengan keadaan. Maha mendengar artinya adalah kita memohon kepada Allah yang mendengar permohonan hamba.
yang sedang memohon perlindungan kepadanya. Dan yang kedua adalah mendengar semua suara, termasuk bisikan, dari godaan bisikan setan. Yang kedua, Al-Alim, Maha mengetahui. Dia mengetahui semuanya tanpa ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk isi hati manusia. Maka manusia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mendengar semua suara sampai suara batin, was-was dalam hati manusia. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini menunjukkan pengakuan hamba bahwa setan adalah musuh. Dan setan yang dimaksud adalah setan dari golongan jin yang membisikkan was-was di batin manusia. Setan itu secara makna bahasa artinya jauh. Bi'rusyutun, sumur yang jauh, maksudnya sumur yang dalam. Kenapa setan disebut setan? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Setan disifati dengan rajim. Rajim artinya yang terkutuk, dari kata rajam, melempar dengan batu. Melempar dengan batu untuk tujuan mematikan, seperti merajam orang yang berzina, yang telah menikah. Terkadang bertujuan untuk mengusir. Setan disifati dengan ar-rajim untuk makna yang kedua, yaitu dia makhluk yang diusir. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terusir. Karena setan diusir dari surga dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ulangi ya. Rajim. Maknanya apa? Ar-rajim tadi maknanya apa? Yang dirajam. Tujuan rajam. Tujuan rajam. Tujuan rajam ada berapa? Ada dua. Pertama, untuk mematikan. Yang kedua, mengusir. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Allah jadikan bintang itu rujuman lisyayatin, alat untuk mengusir setan. Setan di mana yang diusir? Yang nongkrong di langit, diusir oleh Allah dengan dilempari bintang. Maka merajam di sini bisa maksudnya adalah untuk mengusir. Sehingga setan disifati rajim, artinya yang diusir. Setan disifati rajim karena dia marjum, karena dia diusir. Diusir dari apa? Dari surga dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesaikan. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Ada tiga kata di sini. Hamzun, nafkhun, nafsun. Al-Mubarakfuri dalam penjelasan Sunan At-Tirmidzi mengatakan, min hamzihi bimakna waswasatihi. Hamzun artinya waswas. Nafkhun artinya kibruhu al-muaddi ila kufrihi. Kesombongan. Nafkhun artinya kesombongan. Aku berlindung kepada Allah dari kesombongan setan. Karena setan itu kalau sudah sangat sombong, dia akan semakin gak karu-karuan dalam menggoda manusia. Wa nafsun bimakna sihir. Dan aku berlindung kepada Allah dari sihirnya setan. Kemudian Al-Mubarakfuri menukil keterangan At-Tibi. An-nafhu, ungkapan untuk menyebut kesombongan, karena setan meniupkan was-was sehingga merasa besar di hadapannya dan menghina manusia. Maka dia menggoda plus menghina. Menggoda plus menghina. Kita berlindung kepada Allah min nafkhis syaitan, dari hinaan setan yang sombong di hadapan manusia. Wa nafsihi, ungkapan untuk menyebut syair, karena ini yang dilantunkan oleh tukang ruqyah. Apa tadi maknanya? Nafsun dremimil, ya. Komat kami. Sehingga orang terkadang mejeti sambil komat kamit, terus
meludah, sembur. Nah, itu namanya apa? Nafsun. Maka nafsun itu semburan ketika nguruqyah, kadang bercampur dengan ludah. Nah, setan ternyata menggoda manusia dengan cara. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab membaca ta'awud. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mandi junub jam 5 pagi karena malas bangun, terus dari malam sudah niat puasa sunnah, apakah puasanya sah atau tidak dilanjutkan puasanya? Jika dari mulai subuh sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum, sah puasanya. Sehingga kalau tadi ya, bangunnya jam 5 pagi terus baru mandi, dan dia sudah punya niat puasa malam hari, dan belum makan sama sekali, juga tidak minum, maka sah nggak puasanya? Sah, karena dia belum makan, minum. Telat mandi seperti ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus ikhlas menerima takdir Allah. Bagaimana bila takdir itu kita punya utang ke seseorang? Kita ingin melunasinya, tapi belum mampu. Apakah ini termasuk kita zalim pada orang tersebut? Kalau Anda tidak mampu, sehingga Anda tertunda untuk melunasi, ulama sepakat tidak zalim. Bahkan Al-Quran memberikan pembelaan. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, berikan waktu tunda untuk pembayaran sampai mudah baginya bisa bayar. Sehingga Allah wajibkan bagi orang yang punya piutang dari orang lain, ternyata orang itu kesulitan untuk bayar, Allah perintahkan berikan waktu tunda sampai dia bisa bayar. Sehingga Anda tidak dolim. Yang dolim itu nek wis duwe tapi ra gelem bayar. Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu hukumnya zalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya umur 8 tahunan. Ketika disuruh sholat, kadang harus dengan suara tinggi baru berangkat sholat. Untuk anak umur segitu, anak tidak sholat apakah dibiarkan saja atau tetap disuruh untuk sholat meskipun belum wajib? Ya harus disuruh. Karena itu perintah Nabi SAW. Yang diperintahkan orang tuanya. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia di usia 7 tahun. Maka saat sudah usia 7 tahun ke atas, orang tua harus memerintahkan anaknya sholat. Wah, nek wis merintah sholat isine mau berantem karo anak. Tidak apa-apa, ya. Anda pernah nggak berantem sama anak? Sering. Padu dhisik karo anak, karo bayine padu. Jadi mumpung sekarang Anda bisa menguasai, karena nanti dia yang akan menguasai jika tidak dididik oleh orang tuanya. Maka berusahalah untuk sabar. Mungkin orang tua tidak ada keinginan untuk berantem dengan anaknya, tapi bagaimana lagi ketika anaknya berusaha untuk melawan saat dia diajak melakukan kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki supaya rajin sholat di masjid dan mau menghafal Al-Quran? Karena sudah setiap hari diajak ayahnya terkadang masih ngeyel. Anak kami umur 7 tahun dan 3,5 tahun. Yang umur 7 tahun ini harus terus diajak. Yang 3,5 mungkin masih bisa ditoleransi. Yang 7 tahun ya. Karena dia sudah 7 tahun, maka silahkan terus diajak. Ya walaupun tidak sampai dipukul ketika dia menolak. Tapi ajakan boleh. Boleh nggak dengan suara keras? Hah? Boleh atau tidak?
Suara keras selama bukan membentak, tidak masalah. Tapi kalau membentak, beda lagi. Jadi cukup suara keras, tapi tidak sampai pada intonasi mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat hajat itu disunahkan? Jika iya, kapan boleh dilakukan? Coba kita lihat ini ya, tentang hadis sholat hajat. Ya. Mengenai sholat hajat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita bacakan di sini ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu ilallahi haja." Siapa yang punya hajat yang mau dia utarakan kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau hajat yang mau dia sampaikan kepada manusia, falyatawadda wal yuhsinil wudu, lakukanlah wudu dengan sempurna, thumma liyusalli rak'atain, dan lakukanlah salat 2 rakaat, thumma liyuthni 'ala Allahi wal yusalli 'ala nabi, kemudian pujilah nama Allah dan baca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul, kemudian baca doa berikut ini. Namun hadis ini kata Syekh Albani dhaifun jiddan, lemah sekali. Hanya saja terdapat dalam beberapa hadis yang lain, Nabi SAW kalau lagi butuh, lagi sangat butuh kepada pertolongan Allah, beliau salat. Sebagaimana keterangan dari Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla." Nabi SAW kalau mengalami masalah serius, beliau salat. Dan hadis ini statusnya hasan, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, maka ulama sepakat salat hajat dianjurkan. Kalau hadis di atas tadi dhaif jiddan, mungkin nggak bisa jadi dalil. Tapi ada riwayat di mana Nabi SAW kalau punya masalah tertentu, punya masalah serius, beliau ngapain? Salat. Dan itulah salat hajat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah serius, beliau salat. Maka salat hajat hukumnya dianjurkan. Waktunya kapan? Bebas. Tata caranya sama seperti salat sunnah pada umumnya. 2 rakaat. Bacaannya Pak, bebas. Tidak ada bacaan khusus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, ada yang memberi salam, apakah langsung kita jawab atau menunggu sampai selesai ayat? Tunggu sampai selesai ayat jika tidak terlalu panjang. Sehingga misalnya tinggal wa kanallahu ghafurur rahima, baru jawab waalaikumsalam. Menunda menjawab salam asal tidak terlalu jauh, boleh atau tidak? Boleh. Sehingga saat Anda pas di tengah-tengah ayat, selesaikan dulu jika tidak terlalu panjang. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah puasa sunnah diniatkan untuk anaknya, supaya anaknya mapan hidupnya, mulia dunia akhirat? Bolehkah panitia korban menyisihkan daging untuk dimasak buat pembubaran panitia, dimakan bersama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang pertama, orang puasa sunnah atau tahajud dengan niat untuk kesuksesan anaknya. Ini berarti beramal demi dunia. Beramal untuk dunia. Tak iwangi poso, kue tak pasani, ya? Tak tahajudi. Itu maksudnya apa? Dia berpuasa tapi untuk kesuksesan anaknya. Boleh nggak kayak gitu? Ini sama dengan beramal tapi untuk ngejar dunia.
ya nanti pahala yang ada hanya dunia saja. Karena itulah yang lebih tepat, ikhlaskan amal kita untuk Allah. Kalau puasa, puasa ikhlas untuk Allah. Lalu setelah itu berdoa, minta kepada Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kita minta agar anak kita sukses dunia akhirat, agar anak kita diberi banyak kebaikan, silahkan. Tapi dalam doa. Sehingga bukan sholat itu yang dijadikan sasaran untuk biar nanti anaknya, untuk jadi sebab biar anaknya sukses. Tapi sholat itu atau puasa itu dilakukan untuk mendekat kepada Allah lalu berdoa kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan di luar tema ya. Saya seorang istri. Tiba-tiba saya dikembalikan ke orang tua saya tanpa alasan yang jelas oleh suami saya. Baik. Di treatment, habis itu suami juga sudah mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tapi sama pengadilan ditolak. Semua gugatannya, karena semua gugatan itu terbukti tidak benar menurut agama. Apakah kami masih suami istri atau sudah tidak semenjak saya dikembalikan ke orang tua? Ketika seorang suami mengembalikan istrinya ke orang tua, maka melihat niatnya. Apa niatmu? Menceraikan kamu. Nah, ketika niatnya menceraikan istrinya, sah sebagai cerai. Dan selanjutnya nanti nunggu masa iddah. Berapa lama? Jika masih produktif, maka masa iddahnya 3 kali haid. Tapi kalau sudah tidak haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Dan jika dalam hal ini suami tidak punya niat, waktu kemarin mengembalikan ke orang tua, nggak ngomong cerai, tidak punya niat, mau diurus dulu ke pengadilan, dan ternyata pengadilan menolak, maka apakah sah sebagai cerai? Jawabannya belum, masih suami istri. Namun dalam hal ini istri berhak untuk minta kejelasan, apakah saya diceraikan ataukah tidak, agar suami bisa mengambil keputusan antara cerai atau tidak. Karena kemarin kan baru dikembalikan, belum ngomong cerai. Dan dalam posisi ini, wallahu ta'ala alam, andaikan belum ngomong cerai dan suami belum ada niat untuk menceraikan istrinya saat mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya, maka ikatan suami istri masih bertahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang hamba menghadapi serangan gangguan jin atau sihir? Sudah terbiasa mimpi buruk bertahun-tahun dan sudah pernah membuat korban gila dan bercerai dengan izin Allah. Setelah ikhtiar ruqyah syar'iyah, akhirnya sekarang dia ikhtiar sendiri karena khawatir jika diceritakan akan mendapat serangan lagi. Alhamdulillah sekarang serangannya tidak separah dulu, tapi mimpi buruk masih terus mendatangi. Tidak jarang dia lelah dan mempertanyakan kapan ujian setan ini berakhir. Adakah nasihat yang bisa menguatkan itu? Masya Allah. Ujian mental tidak lebih ringan daripada ujian fisik. Dan saya menjumpai beberapa orang punya ujian mental yang berat. Jadi kayak orang linglung, orang stres. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada salah satu juga santri kami ya, santri akhwat. Awalnya dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia mengalami ujian mental. Jadi kayak ketakutan sendiri. Belajar itu takut. Bersama temannya takut. Dia mengidap penyakit anxiety. Karena dia merasa ketakutan berlebihan seperti ini ya, sampai harus minum obat untuk menenangkan dirinya. Dan itu bisa jadi berlangsung dalam waktu yang lama. Maka bersyukurlah ketika Bapak Ibu dikasih oleh Allah mental yang sehat, ketika berinteraksi dengan orang aman, tidak ada masalah. Dan mohon jangan menimbulkan masalah pada mental orang lain karena tekanan. Orang tua yang terlalu memberikan tekanan kepada anaknya, bahaya. Itu juga bisa memberikan mental yang nggak baik kepada anaknya. Baik. Lalu gimana solusinya? Kalau misalnya ada gangguan seperti tadi ya. Ada salah satu ikhwan dari Malang.
Beliau baru lulus kuliah S1. Datang ke Jogja lalu minta saran. Karena dia itu indigo. Dan kalau lihat tembok-tembok ini ya penuh dengan penampakan-penampakan. Tapi karena itu terjadi sejak kecil, akhirnya dia gak takut. Yang menakutkan bagi dia itu satu, ngebling. Bling, 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 tiba-tiba di depannya. Bling, itu yang bikin kaget. Kalau masuk toilet, ada banyak sekali penampakan-penampakan. Ada yang gondrong, ada yang gundul. Bagi dia biasa saja. Sudah nggak takut. Karena saking seringnya. Sehingga dia pengen solusi gimana. Terus saya kasih tahu zikir pagi petang. Sudah Pak Ustaz, sudah lama itu saya lakukan. Kau belajar tauhid, tanamkan tawakal. Sudah, saya sudah belajar tauhid, sudah kenal sunnah sudah lama. Semua kaidah yang kita berikan sudah dia lakukan. Ya sudah, yang terakhir ini yang terakhir. Yang terakhir, kau sampaikan sama jin yang ganggu itu. Kau boleh terus ganggu aku. Kau boleh terus mengganggu aku. Tapi ingat, nanti di akhirat kau akan saya tuntut di hadapan Allah. Dan itu yang terakhir sudah. Karena kan jin itu juga bisa mendengar suara kita. Maka boleh nggak kita nuntut mereka yang zalim? Boleh. Nanti aku akan nuntut kamu di akhirat. Terserah mau goda ini, ngasih mimpi yang buruk. Terus apa lagi tadi? Kadang bisikan-bisikan yang nggak jelas, kadang menakut-nakuti, kesurupan, bikin orang gila. Ini semuanya nanti boleh dituntut di hari kiamat. Nah, jinnya kalau nggak punya amal soleh, ya dosa kita bisa dilemparkan ke jin itu. Ini ya Allah dulu jin yang ganggu saya waktu di dunia. Dan dia mengganggu saya sampai bikin gila salah satu anggota keluarga saya. Sampai bikin stres, tekanan batin. Saya nuntut di akhirat. Maka dosa kita bisa jadi akan dilemparkan kepada jin itu. Sehingga nanti jin ini akan nanggung dosa orang yang dizalimi. Rungokno jin ya. Masya Allah. Yo, bisa jadikan jin melu ngurungok no. Karena jin dia juga mendapatkan nasihat dari manusia. Dan kalau mereka tidak sejalan dengan aturan syariat Allah, nanti mereka akan berdosa mendapatkan hukuman sebagaimana manusia. Karena jin itu beragam. Ono sing ape, sebagaimana manusia ada yang baik. Ada jin yang iseng suka ganggu, jin preman. Yang dia suka ganggu manusia. Maka siapapun itu nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggantikan posisi haji ayah saya yang telah meninggal dengan keberangkatan insyaallah 2028. Namun kondisi saat ini di mana saya tidak bekerja dan penghasilan suami hanya cukup untuk makan dan pendidikan anak. Saya belum bisa menyisihkan menabung keberangkatan haji. Jika saya berencana mencarikan dana haji tersebut, saya gunakan untuk melunasi utang dan mengurus sertifikat rumah warisan ayah. Apakah itu keputusan yang tepat? Mengingat jika dipaksakan berangkat haji, kemungkinan berutang dan suami keberatan. Kemudian anak saya juga masih kecil, belum bisa ditinggal. Baik. Intinya dana itu jadi warisan dan itu menjadi hak ahli waris. Ada dua pilihan. Satu, Anda gunakan untuk berangkat. Dua, biarkan saja. Sehingga Anda tertunda. Ya? Untuk ketiga, yaitu ditarik, kami tidak sarankan. Karena sayang, urutannya tinggal sak pelintengan. Sekarang 2026. Anda urutannya 2028. Udah biarin aja. Sehingga biarkan itu sebagai peninggalan orang tua Anda. Kalaupun bukan Anda yang berangkat, mudah-mudahan nanti cucunya. Tinggalan dari simbahnya, cucunya yang melanjutkan. Ya mungkin jadi 2035 atau 2000 berapa. Dan selama jamaah haji ini tidak bayar pelunasan, itu akan tertunda. Nanti dia akan molor ke belakang terus seperti itu. Artinya porsi itu tidak hilang. Karena porsi itu tidak hilang, maka sebaiknya Anda pertahankan dengan cara cukup tidak bayar pelunasan. Nanti akan mundur dengan sendirinya. Porsinya tidak hilang. Dan untuk urusan utang di rumah setelah Anda menikah, ya,
Jangan ganggu porsi haji dari hasil pembayaran orang tua tadi. Biarkan itu bertahan. Sementara untuk urusan ekonomi Anda pribadi, maka bisa dicarikan dari sisi yang lain. Wallahu a'lam. Bolehkah tahajud dengan membaca surat yang sama? Al-Baqarah 128, Ibrahim 4041, Al-Ahqaf 15, Al-Furqan 74. Diambil dari kitab Al-Iqlil. Kalau tidak ada dalil, ya sebenarnya pada asalnya tahajud boleh membaca surat dan ayat apapun. Tidak ada surat dan ayat khusus selain bacaan witir. Witir 3 rakaat ini baca apa? Baca apa? Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Selain itu bebas. Maka Anda mau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, silakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah.